TV, kembali lagi bersama saya, Katalin Jennifer, tuan rumah dari Tanya TV. Sobat Tanya, hari ini saya akan membahas salah satu tempat yang lagi ngehits banget, yang lagi jadi trend topik nih di mana-mana. Tempat ini merupakan salah satu mall tertua di Indonesia, apalagi kalau bukan Sarinah. Nah, Sobat Tanya, buat Sobat Tanya yang mungkin belum pernah ke Sarinah atau penasaran Sarinah yang baru tuh kayak apa sih? Tenang aja, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan jurnalis saya, Kathleen. Selamat siang, Kathleen. Bagaimana kondisi di Sarinah saat ini? Baik, terima kasih Katalina. Nah, Sobat Tanya, saat ini saya sedang berada tepat di depan gedung Sarinah dan dapat dilihat bahwa kondisi saat ini cukup ramai penonton yang sedang menyaksikan live music. Dan ternyata nonton live music di pinggir jalan MH Tamrin itu nggak kalah serunya loh dengan yang ada di konser-konser dan kafe-kafe. Nggak percaya? Cobain deh. Buat teman-teman yang nggak tahu mau berakhir pekan kemana, mungkin live music ini bisa jadi salah satu opsi menarik loh. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang cukup legendaris yang sudah mulai beroperasi sejak kurang lebih 1960-an. Nah, tempat ini lagi sering banget diomongin sama orang-orang karena baru aja melalui proses renovasi yang cukup panjang, yakni sejak 2020 yang lalu. Nah, kira-kira apa aja ya perbedaan yang ada di dalam sana? Penasaran dengan wajah Sarinah yang baru? Langsung aja, yuk kita masuk. Nah, Sobat Tanya tahu nggak sih awal mula berdirinya Sarinah ini sebenarnya diperuntukkan bagi para UMKM lokal loh. Namun seiring berjalannya waktu, ada banyak produk luar yang mulai masuk ke Indonesia. Maka dari itu, tujuan dari transformasi ini sendiri adalah mengembalikan wajah awal Sarinah. Nah, di bagian basement terdapat 100% produk khas Indonesia. Kemudian di sini juga ada yang namanya Pasar Nusantara, di mana terdapat makanan khas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di bagian departemen store terdapat 100% produk khas Indonesia, yang dimana didominasi oleh UMKM lokal. Kemudian, 90% produk di sini adalah khas Indonesia yang dimix dengan produk dari luar negeri. Nama saya Greti. Saya ibu Tagalog, tinggal di Setiabudi. Baru pernah. Ya, sering. Biasanya dulu cari souvenir untuk orang-orang. Lihat-lihat apa model baju ini karena saya lihatnya ini bagus-bagus. Gitu, kalau mau apa ya, ya tempat yang paling gampang untuk cari-cari souvenir tradisional kita untuk anak. Punya kenangan sih. Itu waktu suami saya masih ada, kami suka seperti ini. Sarinah mulai dibangun pada 1964 dan resmi dibuka untuk masyarakat umum pada 1966. Meski sudah beroperasi selama puluhan tahun, Sarinah masih tetap berdiri sebagai salah satu ikon di kota Jakarta. Di masa itu, gedung Sarinah dipandang sebagai perwujudan dari kemandirian bangsa setelah merdeka. Gedung ini sendiri dibangun dari dana kompensasi perang yang diberikan oleh pemerintahan Jepang. Pada tahun 1979, Sarinah resmi dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang kemudian berganti nama menjadi PT Sarinah Persero. Walaupun sudah menghadapi perubahan dari waktu ke waktu, Sarinah tetap mempertahankan tujuan utamanya, yaitu memberikan peluang bagi para pelaku UMKM lokal. They used to have McDonald's here, right? I live here for 2 years now. Oh, I'm just walking past on my way back to the shopping. Okay, I like what they've done to it. It's a big improvement on how it was before. Saat ini Sarinah masih terus meningkatkan fasilitas yang ada untuk para pengunjung, UMKM, dan seniman Indonesia. Rencananya, seluruh proses renovasi baru akan diselesaikan pada bulan Juli mendatang. Nah, ini nih yang paling seru dan ditunggu-tunggu oleh pengunjung, yaitu live music yang selalu ada pada akhir pekan. Kalau dulu Sarinah sudah memberikan banyak sejarah, saat ini Sarinah juga akan menciptakan memori baru. Ini dia Sarinah. Saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih Kathleen untuk laporan Anda. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh wajah Sarinah dari
semuanya pada ngerti ya dengan kehadiran Sarina baru. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang paling spesial nih, yaitu Direktur Utama PT Sarina Ibu Kota. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Nah, pasti teman-teman Tanya TV pada kepo kan tentang Sarina di balik layar tuh kayak gimana. Langsung aja kita tanya-tanya ke Ibu. Nah Bu, kemarin kan Tanya TV sempat riset nih Bu sebelum syuting. Nah, ternyata kita menemukan fakta menarik kalau ternyata Jakarta itu merupakan salah satu kota yang paling banyak mall di dunia dengan total 130 mall di data tahun 2020. Nah, aku mau nanya nih Bu, sebenarnya apa sih yang membedakan Sarina dengan mall-mall Jakarta yang lainnya? Apa yang bikin Sarina itu spesial Bu? Menarik sekali pertanyaannya dan itu betul sekali ya. Jakarta ini memang isinya mall. Jadi makanya mall itu menjadi destinasi. Nah, tidak terkecuali Sarina. Tapi kenapa Sarina berbeda? Ini adalah dari visi misinya tentunya, dari penampilannya, dari produk-produknya, dan juga dari fitur-fitur konsepnya. Yang pertama yang membedakan adalah lokalitasnya, di mana di Mall Sarina ini semuanya produk-produk lokal dan juga brand-brand lokal. Kedua, landscape-nya ya dan bangunannya, di mana Sarina merupakan cagar budaya. Jadi banyak unsur perpaduan antara heritage dan juga modernitas. Nah, kemudian banyak ikon-ikon yang menjadi cagar budaya. Ada relief ya, kolam pantul, eskalator pertama, dan banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang membedakan lagi di sini adalah satu-satunya tempat atau destinasi yang punya landscape yang sangat berbeda, area outdoor yang luas, tidak berbatas, ya, inklusif, kemudian juga banyak ruang publik, banyak engagement, dan juga di sini tempatnya komunitas-komunitas ya, para kreator, para maker, producer, sehingga Sarina bisa menamakan dirinya menjadi community mall. Nah, itu yang membedakan dengan mall-mall lainnya ya. Selain tentu Sarina sebagai the first, ya, predikat the first ini Sarina coba pertahankan ya, sebagai the first department store di Indonesia, the first pusat belanja di Indonesia, the first eskalator di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana Sarina juga tetap menjadi frontier sebagai pelopor, menjadi the first community mall ya di Indonesia, juga menjadi nanti the first district seni di Jakarta, dan ini akhirnya menjadi magnet ya. Kenapa Sarina berbeda, dan ini menjadi daya tarik dan daya jual Sarina kepada masyarakat. Nah, aku tadi tertarik banget tentang lokalitas, karena kayaknya kalau mall-mall di Jakarta kan semuanya lebih modern ya, tapi Sarina itu combine antara tradisional tapi juga modern gitu. Nah, aku tadi juga udah ngeliat Sarina, terus ternyata dari Sarina ini tuh didominasi dengan UMKM, dan mall Sarina sendiri juga didominasi dengan produk lokal dan juga UMKM. Nah, aku mau nanya, kenapa sih alasan Sarina buat apa sih, kenapa isinya tuh UMKM dan produk lokal semua? Kembali lagi kepada kita Sarina, didirikan oleh Bung Karno ya, tahun 62 dan mulai beroperasi tahun 66, adalah untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan itu yang sekarang diartikan sebagai UMKM dan produk lokal. Nah, saat ini sangat minim sekali tempat-tempat atau pusat belanja yang mengkhususkan produk-produk lokal. Padahal produk-produk lokal kita ini sangat banyak, bagus-bagus, sangat premium, dan mereka butuh wadah untuk menampilkan karya-karyanya. Oleh karena Sarina kembali ke kitanya dan meremajakan tagline yang menjadi panggung karya Indonesia, otomatis ini menjadi wadahnya para karya-karya unggulan untuk tampil dan dinikmati oleh masyarakat. Berarti emang mau jadi panggung ya buat para UMKM ya. Nah, tapi kan tantangannya UMKM. Kalau di sini juga kita lihat bahwa ekspor foto, instagramable banget nih. Sebenarnya siapa sih target pengunjung dari Sarina? Sarina berusaha menjadi tempat yang inklusif ya, dengan target market yang cukup luas. Target utama adalah segmen di kelas A, B, dan juga C+. Tapi tidak menutup kemungkinan segmen-segmen lain pun akan berdatangan dan sudah visit Sarina.
Kalau kita lihat dari pengunjung yang ada di Sarinah sampai saat ini, itu segala segmen ada, segala umur ada, segala generasi ada. Jadi makanya kita bilang Sarinah sebagai melting point, lintas generasi, lintas segmen. Dan yang menariknya adalah antar segmen ya bisa berbagi ruang ya secara nyaman dan antar generasi bisa sama-sama berada di satu tempat dengan saling menghargai ya, saling juga memberikan room kepada masing-masing. Makanya Sarinah ini dibuat setiap lantai itu ada peruntukannya masing-masing, setiap area ada spesialisasinya masing-masing sehingga everyone bisa punya room di Sarinah sesuai dengan minatnya dan interestnya. Berarti semuanya bisa kesini ya Bu, baik anak muda itu cocok, buat keluarga itu cocok, itu cocok ya Bu. Nah, yang selanjutnya aku mau bahas ke gimana sih, tadi kan disebutin Bu, di Jakarta tuh Bu ada banyak banget, dan gimana cara Sarinah untuk bisa survive ke depannya, dan strategi apa sih Mbak Sarinah supaya terus berkepanjangan di depannya dari sisi kita? Kalau lihat dari sustainability Sarinah ya, bagaimana Sarinah ini bisa menjadi satu ruang, tidak hanya sebagai mall, tapi tentu sebagai ruang belanja, ruang sosial, ruang budaya, ruang maya, dan ruang gaya. Nah, ini ruang-ruang ini yang kita akan pertahankan dan kita akan terus tingkatkan sehingga ini bisa menjadi destinasi pada at any time ya. Karena dengan I'm sure nanti banyak pilihan-pilihan lain, bagaimana Sarinah tetap sebagai frontier mempunyai inovasi-inovasi baru yang mengedepankan 5 tadi. Dan 3 tema yang Sarinah usung sekarang adalah shop, eat, dan learn. Shopnya bisa kita lihat langsung, eat-nya banyak kafe, restoran, pasar Nusantara, dan learn-nya ini yang unlimited ya. Seberapa kita mau menggali, seberapa kita mau belajar, dan seberapa kita mau menggunakan itu sebagai konten ya. Jadi akhirnya tempat ini bisa menjadi learning place yang bisa menggali semua inovasi dan kreasi-kreasi dari masyarakat dan customer. Sarinah ini mulai beda banget ya Bu dari mall-mallannya. Nah, aku dimulai Bu, kan Sarinah bisa opening dari bulan Maret ya Bu. Nah, mungkin udah kurang lebih 3 bulan berjalan, apa sih harapan Sarinah dan rencananya ke depan? 2 bulan. Sejak soft opening kami sudah melihat jumlah customer yang sangat banyak ya. Terus terang ini melebihi dari ekspektasi dengan jumlah 30.000 sampai 40.000 per hari. Dan ini sebenarnya adalah momentum yang sangat baik. Jadi harapannya karena Sarinah ini adalah sebuah gerakan lokalitas dengan pengunjung yang ada di Sarinah, mari kita bersama-sama bergerak untuk lokalitas, untuk local pride, dan juga untuk satu nation brand buat Indonesia yang membanggakan. Oke, Sobat Tanya TV ya. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, segmentasi dari Tanya TV ini kan millennials dan Gen Z ya Bu, anak-anak muda. Ibu boleh nggak kasih pesan ke mereka nih supaya datang ke Sarinah? Buat generasi muda, mari kita dukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Bukan hanya bangga, tapi bangga memakai dan mengkonsumsi buatan Indonesia. Dengan begitu akan memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM dan brand lokal naik kelas. Jika produk-produk itu dikonsumsikan, itu akan menjadi satu level tertentu yang mereka sudah bisa lewati, dan akhirnya itu terus bisa menjadi motivasi buat para creator dan maker. Mantap, terima kasih banyak Ibu Fetty untuk kesempatannya mau ngobrol-ngobrol di Tanya TV. Nah, Sobat Tanya TV, ini adalah akhir dari video kali ini. Jangan lupa komen di bawah, Sobat Tanya udah pernah belum datang ke Sarinah, dan kalau udah pernah, coba dong komen menurut kalian Sarinah itu kayak gimana sih. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe di channel Anak Jurnal supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya Kata Jennifer, tuan rumah dari Tanya TV, pamit undur diri.
Saksikan Tanya TV di YouTube channel Anak Jurnal 5 Juni 2022. Tanya TV, it's